Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan kasus pembunuhan berantai yang ada di Indonesia, tapi dilakukan oleh seorang polisi. Yang dimana kan polisi harusnya mengayomi dan juga melindungi masyarakat kan, tapi dia malah menjadi pembunuh berantai. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Ibtu Gribaldi Handayani lahir di Medan pada bulan Juli 1966. Ia merupakan seorang polisi, tapi si Gribaldi ini punya side job menjadi calo untuk orang-orang yang mau masuk PNS dan juga kepolisian yang ada di Bintara Jambi. Nah, untuk range harga orang-orang yang mau masuk PNS sama kepolisian tadi dia kasih 25 sampai 50 juta per kepala. Karirnya Gribaldi sendiri di kepolisian bisa dikatakan kurang bagus dikarenakan dia pernah beberapa kali mendapatkan hukuman. Yang pertama karena kasus perempuan dan juga tindak asusila, dan yang kedua dia pernah memakai nama pimpinannya sendiri untuk kepentingan pribadi. Nah, karena hal tersebut dia mendapatkan hukuman di penjara dan juga dikenakan sanksi untuk jabatan dia kayak dipersulit dan ditunda gitu jabatan dia. Rekan-rekan dari kepolisiannya si Gribaldi mengatakan bahwa memang dia ini kalau ke kantor itu cuman pas apel pagi, terus waktu siang sampai sore dia tuh kayak punya alasan untuk nggak di kantor. Nah, baru datang lagi menuju apel pulang atau apel sore. Walaupun seperti itu, tapi hubungan dia sama teman-temannya itu cukup baik ya. Walaupun kalau ke junior dia bisa dikatakan lebih temperamen dan juga sangat keras. Pada 28 Desember 2004 di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, ditemukan jasad seorang perempuan yang sudah terbakar dari pinggang sampai ke kepala, yang tersisa hanya 2 kakinya, sepatunya, dan juga cincin. Nah, karena minimnya identitas dari si jasad tersebut, polisi memblow up kasus penemuan jasad tersebut ke media kabar. Ternyata betul ada satu keluarga yang datang ke kepolisian karena membaca surat kabar tersebut. Dia mengatakan kepada polisi bahwa anaknya yang bernama Listi Kartina Baiduri telah menghilang. Nah, terus polisi menunjukkan kan beberapa barang yang tadi ditemukan kayak cincin. Ternyata pihak dari keluarga mengenali barang-barang tersebut yang dimana milik dari anak mereka, Listi. Setelah itu polisi pun langsung bertanya kepada keluarganya Listi bahwa siapa terakhir orang yang bertemu atau berhubungan dengan si Listi. Pihak keluarga mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Gribaldi. Nah, itulah orang yang terakhir berhubungan sama si Listi. Walaupun memang pihak keluarganya sendiri itu belum ketemu Gribaldi yang benar-benar ketemu, dia hanya mendengar si Listi itu selalu berbincang lewat telepon. Berbekal informasi yang diberikan tadi sama orang tuanya Listi, akhirnya pihak kepolisian datanglah ke rumah si Gribaldi untuk menggeledah rumah Gribaldi. Ternyata di dalam rumahnya itu ada uang sebesar 400 juta, terus ada amunisi ilegal juga, ada BPKB mobil, terus yang lebih mencengangkannya lagi ternyata ada handphonenya Listi sama ijazahnya si Listi. Tapi memang pada saat itu si Gribaldi itu sedang tidak ada di rumah. Gribaldi pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, tapi bukan karena kasus pembunuhannya Listi, melainkan karena kepemilikan amunisi atau peluru yang secara ilegal. Nah, setelah itu dia langsung dimasukinlah ke dalam penjara. Kenapa polisi tidak dapat menghubungkan kasus pembunuhan Listi sama Gribaldi? Karena pada saat ditanya, si Gribaldi itu ngapain aja pada saat kematiannya Listi gitu. Di hari itu dia tuh melakukan aktivitas apa aja. Nah, si Gribaldi ini memiliki alibi yang cukup kuat karena pada saat itu ia sedang berada di rumah istrinya Ekowati dan diamini juga oleh Ekowati, maksudnya dikonfirm bahwa ya memang si Gribaldi itu ada di rumah dia, dan pada hari kejadian juga dia sedang menjadi wasit untuk lomba voli yang ada di kampungnya. Tetapi pihak kepolisian tetap melanjutkan penyidikan atas keterlibatannya Gribaldi di kematiannya si Listi. Nah, terus kan si Gribaldi itu punya mobil ya, mobil Panther. Nah, di situ tuh mobilnya dibawa sama pihak kepolisian. Ternyata betul di dalam mobilnya Gribaldi itu ada bercak darah bergolongan darah O yang cocok dengan darahnya Listi. Pihak kepolisian membuka berkas-berkas lamanya lagi karena memang mereka sempat ingat bahwa ada beberapa jasad yang ditemukan di dekat TKP-nya si Listi dengan kondisi jasad yang sama kayak Listi, jadi kayak kebakar dan juga ada luka tembak di tubuhnya. Karena kasus Listi, akhirnya polisi mulai membuka berkas-berkas kasus pembunuhan yang lama karena polisi meyakini kalau nggak salah ada di beberapa jasad yang tidak teridentifikasi yang kasusnya ini sama kayak si Listi gitu. Pas si polisi lagi ngebuka berkas-berkas
berkas, terus lihat foto-foto TKP, ternyata mereka baru menyadari di salah satu foto TKP-nya jenazah ada foto jasad yang mirip dengan seseorang yang sedang mereka cari bernama Ngadimin. Nah, si Ngadimin ini sebenarnya lagi buron karena kasus penipuan. Sebetulnya jasad dari Ngadimin ini udah dikuburkan sama pihak kepolisian karena pada saat diumumkan ke publik nggak ada pihak keluarga yang mencoba datang. Karena kan kalau disimpan di kamar jenazah terlalu lama kan lama-lama membusuk. Akhirnya sama pihak kepolisian langsung dikuburkan. Karena kasus Gribaldi tadi, akhirnya si kuburan itu dibongkar lagi terus diambil giginya. Dipanggillah keluarga si Ngadimin. Ternyata betul saat diotopsi gigi tersebut adalah gigi dari Ngadimin. Dan jasad Ngadimin itu sama persis kayak Listi, dia kayak dibakar terus ada 4 tembakan yang ada di tubuhnya. Pihak kepolisian juga bertanya kepada pihak keluarganya Ngadimin, terakhir tuh si Ngadimin ini ketemu sama siapa. Nah, menurut keterangan dari keluarganya Ngadimin, sebelum ia menghilang di bulan Agustus 2004, Ngadimin ini selalu bertemu dengan seseorang yang bernama Gribaldi. Setelah ada 2 orang sebelum meninggal itu ketemu Gribaldi, polisi balik lagi lah tuh ke si Gribaldi nanya, Gribaldi, kamu tahu Listi nggak? Kamu tahu Ngadimin nggak? Nah, pada saat itu Gribaldi tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Tapi untungnya tadi kan pihak kepolisian tuh udah mempenjarakan si Gribaldi kan karena kasus kepemilikan amunisi ilegal. Jadi si Gribaldi ini nggak bisa tuh ngacak-ngacak barang bukti, nggak bisa ngilangin barang bukti gitu. Polisi mempercepat tindakannya untuk mencari bukti yang kuat atas keterlibatannya si Gribaldi. Selama dia mencari barang bukti, polisi mendapatkan informasi lagi ada 2 orang wanita yang ternyata sebelum mereka menghilang, mereka itu berhubungan atau bertemu dengan si Gribaldi ini. Nah, 2 perempuan itu bernama Gusmarni dan juga Nurmata Lili. Polisi dari Jambi meyakini bahwa apabila Gribaldi membunuh beberapa orang, pasti nggak di titik yang sama, pasti di beberapa daerah gitu kan. Nah, akhirnya pihak dari kepolisian Jambi itu bekerja sama dengan kepolisian Riau untuk membuka lagi berkas-berkas penemuan jasad yang cocok dengan kasusnya si Gribaldi. Ternyata benar saja saat pihak kepolisian Riau membuka berkas-berkas penemuan jasad, 2 orang wanita tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian pada waktu itu, yang dimana 2 wanita tersebut saat ditemukan oleh pihak kepolisian, yang pertama dia itu sudah habis terbakar dan yang satu lagi terbakar serta ada luka tembak di kepalanya. Setelah udah ada 4 korban yang akhirnya teridentifikasi, akhirnya pihak kepolisian balik lagi tuh ke Gribaldi nanya kan, Gribaldi, kamu kenal gak nih sama orang-orang ini gitu. Nah, dengan epicnya nih si Gribaldi tetap diem, terus tenang banget gitu kata pihak kepolisian, terus dia jawab, enggak, saya nggak kenal gitu. Nah, sampai pihak kepolisian tuh nyangka kayaknya nih orang rada-rada gila deh gitu. Yuk kita iniin aja, kita cek gitu ke rumah sakit jiwa. Nah, pihak rumah sakit tuh mengeluarkan statement bahwa si Gribaldi ini nggak sakit apa-apa, dia normal-normal aja. Di situ pihak kepolisian tidak pantang menyerah karena ternyata waktu pas dia ngegeledah rumah Gribaldi pertama kali ini, pihak kepolisian nemu kartu nama gitu yang namanya tuh Alam Sinaga. Nah, itu tuh kartu nama kayak jasa untuk penyewaan mobil gitu. Nah, berbekal kartu nama tersebut si pihak kepolisian datanglah tuh ke perusahaannya si Alam Sinaga. Ketemulah sama Alam Sinaganya, mereka berbincang-bincang. Nah, si Alam Sinaga mengatakan bahwa ternyata mobilnya pada tahun 1999 tuh pernah dirampok dan si pengendara mobilnya atau supir mobilnya tuh tewas terbakar dengan 7 luka tembakan, bernama Rusdi Sidawuruk. Dan kalian tahu gak sih siapa penyewanya? Ya, si Gribaldi. Polisi lagi-lagi mendapatkan informasi baru, ternyata si Gribaldi ini memiliki 3 istri. Polisi pun datang ke rumah istri ketiganya Gribaldi, Darnawati. Di rumahnya istri ketiganya Gribaldi itu mereka menemukan 2 mobil Panther dan juga 1 mobil Toyota Kijang, dan polisi meyakini bahwa mobil tersebut milik dari korban-korban yang telah Gribaldi bunuh. Nah, pada saat ditanya ke istrinya si Gribaldi yang ketiga itu, nah istrinya mengatakan bahwa ia nggak pernah tahu asal-usul dari mobil tersebut. Setiap Gribaldi datang ke sini, dia hanya menitipkan mobil-mobil. Akhirnya polisi menemukan titik terang di mana mereka menemukan SMS yang masuk ke handphone istri ketiganya Gribaldi, tapi nomor itu tidak dikenal, yang berbunyi barang sudah sampai ke Bapak di Medan. Nah, polisi meyakini bahwa SMS tersebut adalah SMS dari Gribaldi ke istri ketiganya. Nah, terus si polisi nanya kan nih ke istri ketiganya gitu, ini maksud SMS-nya apa ya gitu. Nah, terus si istri ketiganya mengatakan bahwa sebelum Gribaldi ditangkap pihak kepolisian, dia sempat
sempat menyuruh si istri ketiganya itu mengirimkan satu barang, dan dia tapi nggak tahu barangnya itu apa, ke bapaknya yang ada di Medan. Polisi pun langsung ke Medan, dan sesampainya di rumah bapaknya si Gribaldi, mereka langsung menggeledah seluruh rumahnya si bapaknya Gribaldi itu. Nah, akhirnya pihak kepolisian menemukan barang yang paling dicari, yaitu pistol jenis revolver 38 yang ditemukan di belakang pekarangan rumah bapaknya, dan pistol tersebut merupakan pistol yang dipakai oleh Gribaldi untuk membunuh seluruh korbannya. Akhirnya pihak kepolisian kembali lagi untuk bertemu dengan Gribaldi dan menunjukkan segala bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian. Nah, di situ Gribaldi tidak bisa berkutik lagi, nggak bisa nyengkal lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia mengakui segala perbuatannya. Tetapi yang lebih mengejutkannya lagi, si Gribaldi ini mengakui bukan hanya 5 orang yang dia bunuh, tetapi ada 2 orang lagi yang bernama Mamat, dan ternyata Mamat itu juga pernah ditemukan sama pihak kepolisian dan telah dikuburkan gitu karena identifikasi yang cukup minim gitu. Jadi polisi nggak bisa nemuin identitasnya, keluarganya. Nah, itu namanya Mamat, dan satu lagi Yani yang sampai saat ini belum ditemukan jenazahnya. Jadi total orang yang dibunuh Gribaldi itu ada 7 orang dengan range waktu dari 1999 sampai 2004. Dan Gribaldi pun dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan. Dan satu lagi informasi, ternyata si Gribaldi itu dapat pistolnya itu mencuri dari temennya, karena memang si Gribaldi itu dihukum dia nggak boleh megang pistol. Nah, itu adalah kasus dari Gribaldi Handayani, seorang polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, ini malah menjadi pembunuh berantai hampir 7 orang gitu kan. Kayak seenaknya banget gitu, mentang-mentang dia punya pistol, terus mentang-mentang dia punya kekuasaan gitu kayak. Dan kenapa harus dibakar gitu, ya ampun, ini banget ya, kejam banget. Nah, itu adalah kisah Putri Story hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. And bye-bye, I love you all.